Nama saya Vanka Putrisari, saya dari kelas 11 Boga 2 akan menjelaskan sedikit tentang cookies. Cookies adalah kue yang terbuat dari bahan dasar tepung yang umumnya dibuat dari tepung terigu, gula halus, telur ayam, vanili, margarin, tepung maizena, dan baking powder, kemudian susu bubuk instan. Menurut SNI, cookies merupakan salah satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak. Berkadar lemak tinggi, relatif renyah, dan bila dipatahkan, penampang potongannya bertekstur padat. Macam-macam cookies menurut teknik pembuatannya. Yang pertama itu ada molded. Adonan cookie ini kental dan lengket. Adonan ini dibuat menggunakan tangan. Contohnya itu ada nastar, kastengel, dan putri salju. Yang kedua ini ada drop cookies. Adonan ini dibuat dari sendok yang tentu saja bentuknya kurang rata dan kurang beraturan. Adonan ini agak lengket. Sebaiknya baking sheet untuk drop cookies ini dalam keadaan dingin agar sewaktu di drop adonan tidak melebar. Contohnya almond drop, oatmeal cookies, dan raisin cookies. Selanjutnya itu ada bar. Tipe ini dibuat dari adonan yang lunak, kemudian diratakan di atas loyang baking sheet, lalu dipanggang dengan oven yang suhunya 185 derajat sampai 195 derajat. Contohnya ini ada brownies, florentines, dan cream cheese icing. Selanjutnya itu ada mixing metode. Ada 3 metode pencampuran dasar dalam pembuatan cookies. Yang pertama itu ada one stage, yang kedua itu ada creaming. Selanjutnya ada bahan dasar pembuatan cookies. Yang pertama ini ada tepung terigu. Tepung terigu adalah salah satu bahan yang mempengaruhi proses pembuatan adonan dan menentukan hasil akhir produk berbasis tepung terigu. Tepung terigu lunak cenderung memberikan adonan yang lebih lembut dan lengket. Fungsi tepung terigu sebagai struktur cookies. Yang kedua ada gula, yang ketiga itu ada telur. Penggunaan kuning telur memberikan tekstur cookies yang lembut, tetapi struktur dalam cookies tidak baik jika digunakan keseluruhan bagian telur. Selanjutnya itu ada susu skim. Susu skim ini berfungsi untuk memberikan aroma, memperbaiki tekstur dan warna permukaan. Selanjutnya itu ada garam. Dan selanjutnya ada lemak. Di dalam adonan, lemak memberikan fungsi shortening, fungsi tekstur, sehingga cookies atau biskuit menjadi lebih lembut. Selanjutnya ada bahan pengembang. Fungsi bahan pengembang adalah mengareasi adonan sehingga menjadi ringan dan berpori, menghasilkan cookies yang renyah dan halus tekstur. Selanjutnya ada karakteristik cookies. Cookies dibuat dalam batas bentuk, ukuran, dan rasa. Tekstur yang tak terbatas. Karakteristik yang diinginkan dalam beberapa jenis dan yang tidak diinginkan pada orang lain. Yang pertama itu ada kerenyahan. Kelembutan adalah kebaikan dari kerenyahan, sehingga memiliki penyebab yang berlawanan. Antara lain ada proporsi tinggi cairan dalam pencampuran, rendah gula dan lemak, terus ada madu, molase, atau sirup jagung. Selanjutnya yang keempat ada underbaking, yang kelima ukuran besar atau tebal, dan yang terakhir ada penyimpanan. Selanjutnya itu ada chewiness. Kelembapan diperlukan untuk chewiness, tetapi faktor-faktor lain juga penting. Semua cookie kenyal, tetapi tidak semua cookies itu memiliki tekstur yang ringan dan chewy. Selanjutnya itu ada karakteristik cookies, yaitu spread. Penyebaran diinginkan di beberapa cookies, sementara lain ingin tetap berbentuk. Beberapa faktor berkontribusi untuk penyebaran. Antara lain itu ada kadar gula yang tinggi, yang kedua itu ada cookies tinggi, yang ketinggi konten soda, yang ketiga itu ada creaming bersama lemak, yang keempat itu suhu rendah oven, yang kelima itu adonan tidak padat, yang keenam itu aktivasi gluten menurun, yang ketujuh itu cookie akan menyebar jika dipanggang di loyang yang terlalu banyak lemak atau Sekian penjelasan dari saya tentang cookie. Terima kasih.